Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Kursi Roda Ergonomis Multifungsi untuk Orang Manula. Untuk menulisnya saya sendiri, untuk dosen pembimbingnya Bapak Rahmat Winarso, STMT. Nah, dan ini adalah identitas saya sendiri yang mengambil konsentrasi manufaktur dan analisa kekebalan. Program studi saya adalah Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Nah, ini adalah daftar isi yang nanti saya akan sampaikan di presentasi saya ini sebagai seminar proposal skripsi saya yang bertempat pada definisi lanjut 3. Untuk yang pertama, pendahuluan, yang kedua tujuan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat adalah sesi tanya jawab. Untuk pendahuluannya, kursi roda merupakan alat bantu mobilitas bagi orang yang memiliki keterbatasan pergerakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kursi roda yang digunakan di rumah sakit saat ini kurang memiliki aspek multifungsi dalam menunjang aktivitas pasien, sehingga dalam pengembangan kursi roda selanjutnya harus mempertimbangkan aspek multifungsi agar dapat digunakan dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pasien di rumah sakit. Yang ketiga, di mana ilmu ekonomi dijelaskan bahwa salah satu cara agar seorang manula merasa nyaman dengan aktivitasnya adalah kondisi kursi roda yang harus menyesuaikan dengan tubuh pasien. Kursi roda ergonomis untuk orang manula harus mengacu dan memperhatikan dari segi ergonominya. Dan ini adalah rumusan masalah dan tujuan masalah. Pada rumusan masalah, untuk yang pertama, bagaimana penerapan permasalahan aspek ergonomis pada implementasi kursi roda manula. Yang kedua, bagaimana data antropometri yang sesuai dengan dimensi manusia untuk menentukan dimensi ukuran. Yang ketiga, bagaimana membuat rancangan konseptual dan mewujudkan dengan mengimplementasikan data antropometri sehingga efisien digunakan orang manula. Untuk tujuan masalah, yang pertama, menerapkan aspek ergonomi pada implementasi kursi manula, mampu menentukan ukuran dimensi yang cocok pada tubuh manusia. Yang kedua, merancang dan membangun kursi roda multifungsi sehingga aman dan nyaman digunakan oleh orang manula. Untuk batasan masalahnya, yang pertama hanya akan membuat kursi roda ekonomis dan multifungsi untuk orang manula yang kesulitan khususnya dalam melakukan aktivitas di toilet. Untuk yang kedua, prototipe kursi roda multifungsi ini akan dibuat menggunakan bahan stainless steel. Untuk yang ketiga, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pengukuran antropometri dengan nilai persentil ke 50. Manfaat dari penelitian saya untuk bagi rumah sakit, penting menyediakan kursi roda multifungsi sebagai salah satu fasilitas bagi pasien orang manula. Adapun manfaat pada kegiatan ini adalah membantu memindahkan pasien apabila pasien ingin berjalan dari ruangan satu menuju ruangan lainnya, dan membantu pekerja tim medis terutama perawat untuk memindahkan pasien serta mencegah kebosanan pasien saat di rumah sakit, terlebih jika dalam waktu jangka yang lama. Untuk tinjauan pustakanya, untuk yang pertama ada ergonomi, yang kedua antropometri dan penerapannya, yang ketiga ada persentil yang digunakan, yang keempat sikap kerja duduk. Untuk ergonominya, istilah ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu ergonom, ergon dan nomos, yang berarti adalah hukum alam yang dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang dilihat dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan yang berkenaan pula dengan optimasi efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia
di tempat kerja, di rumah, dan di rekreasi. Kristianto Ardan Saputra, DA 2011. Untuk antropometri dan penerapannya dalam mendukung ergonomi, dibutuhkan antropometri terutama dalam perancangan peralatan yang berdasar prinsip ergonomi, di mana antropometri berasal dari kata antro yang artinya manusia dan metri yang artinya adalah ukuran. Sohibin 2017. Penerapan data antropometri, manusia pada umumnya akan sangat bervariasi dalam bentuk dan dimensi ukuran tubuhnya. Hal ini dikarenakan faktor usia, ras, jenis kelamin, posisi tubuh. Untuk memperjelas mengenai data antropometri yang dapat diambil pada anggota tubuh manusia yang dapat diaplikasikan dalam perancangan produk dan fasilitas kerja, maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini adalah gambar antropometri manusia yang saya ambil dari sumber Wijaya Sepultura 1995. Untuk persentil merupakan gambaran yang menunjukkan persentase suatu nilai dari orang yang mempunyai ukuran pada atau di bawah nilai tersebut. Wijaya Sepultura 2008. Dan ini adalah tabel persentil untuk data distribusi normal dan perhitungannya. Yang keempat, sikap kerja duduk. Sikap kerja duduk merupakan salah satu sikap kerja yang paling sering dilakukan. Duduk memerlukan lebih sedikit energi daripada berdiri, karena hal ini dapat mengurangi banyaknya beban otot statis pada kaki. Nurmianto 2008. Sikap kerja duduk pada otot rangka, muskuloskeletal, dan tulang belakang, terutama pada pinggang, harus dapat ditahan oleh sandaran kursi agar terhindar dari rasa nyeri dan cepat lelah. Pada sikap kerja duduk, tekanan tulang belakang akan meningkat dibanding berdiri atau berbaring. Jika sikap duduk tidak benar, sikap duduk yang keliru merupakan penyebab adanya punggung. Nurmianto 2008. Untuk metodologi penelitiannya, untuk yang pertama prosedur pelaksanaannya, tahap persiapannya, tahap pelaksanaannya, tahap pengujiannya, yang terakhir adalah tahap evaluasi. Untuk prosedur pelaksanaannya sendiri bertujuan untuk mendapatkan data pendukung kegiatan. Adapun prosedur pelaksanaan dari kegiatan ini, yang pertama melakukan pengukuran dimensi tubuh manusia, menentukan dimensi ukuran produk, membuat desain kursi roda ergonomis, membuat produk dan mengujinya. Untuk desain produk kursi roda sedemikian rupa yang sudah saya desain menggunakan software Inventor 2015 yang mengutamakan aspek ergonomi dan multifungsi, yang khususnya digunakan pada aktivitas di toilet. Untuk tahap persiapannya, setelah memperoleh data yang dilakukan dengan perancangan produk dan disimulasikan terlebih dahulu alat apa yang akan digunakan pada proses simulasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kesalahan pada pembuatan produk, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kursi roda multifungsi adalah sebagai berikut. Untuk tahap pelaksanaan dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran, serta penempatan rangkaian produk, penempatan objek benda kerja. Dalam hal ini, kursi roda ergonomis multifungsi untuk orang manula dari data antropometri telah didapatkan ukuran dimensi kursi yang ergonomis. Dari data tersebut dapat dibuat prototip kursi roda manula. Dari prototip tersebut akan dibuat produk jadi sebenarnya. Untuk tahap pengujiannya,
setelah produk itu selesai atau siap, tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba dan analisa. Hal ini bertujuan untuk melihat kinerja alat sehingga kekurangan-kekurangan pada alat dapat diperbaiki agar membuat produk lebih baik. Tahap pengujian ini akan dilakukan di rumah sakit di daerah Kudus. Pengujian tersebut akan dilakukan pada 3 orang manula yang berusia 60 ke atas untuk mempermudah aktivitas yang mereka lakukan. Untuk yang terakhir adalah tahap evaluasinya. Setelah dilakukan tahap pengujian, akan dilakukan tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan kegiatan tanya jawab pada 3 orang manula. Apabila ditemukan kekurangan seperti tingkat keergonomisan yang kurang, maka akan dilakukan perubahan ukuran kursi ke persendel yang lebih tepat. Dan ini adalah jadwal kegiatan saya. Untuk yang pertama, perancangan kegiatan. Untuk yang kedua, perancangan alat. Yang ketiga, pembuatan alat dan belanja komponen. Yang keempat, uji coba alat. Yang kelima, pembuatan laporan. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari sumber-sumber buku yang sudah saya baca. Nah, yang terakhir, saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.